Ini tolong jangan panjang-panjangin Pak. Ya. Lim, hai, tai. Lim itu marga. Marganya marga lim. Karena ayah dari ayah Kokolin, kakeknya Kokolin namanya Lim Sun Xiong, asli pribumi Guangzhou, Cina. Di zaman penjajahan, kakek Kokolin ini berlayar ke Malaysia, berlayar ke Indonesia. Terdamparlah di provinsi Riau, tepatnya di Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis. Rumahnya di samping makam Datuk Laksamana, Raja di Laut. Lahir seorang putra bernama Lim Guan Ho. Beliau ayah kandungnya Kokolin, tokoh agama Buddha, kepala wihara yang ada di kota Dumai, Riau, Sumatera. Dan sudah almarhum beberapa tahun yang lalu belum sempat masuk agama Islam, walaupun sudah beberapa kali Koko Bujuk ajak masuk Islam, tetapi beliau sampai meninggal pada hidayah kata ibu. Ibu Kokolin asli pribumi suku Lau Bengkalis Riau. Suku Lau orang tua dulu animisme yang tak kenal sama agama. Menikah sama ayah Kokolin yang beragama Buddha, ikut beragama Buddha. Sekarang ibu Kokolin sudah masuk Islam 19 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Dari Riau Koko jemput bawa ke Cibubur, Jakarta Timur, ikut tinggal bersama Kokolin. Sekarang usianya sudah 75 tahun. Doakan Bapak Ibu Ibunda panjang umurnya, berkah usianya, sehat, lahir dan batin, wafat kelak meraih husnul khotimah. Bu, Ibu Kokolin ini lahir dari keluarga yang betul-betul paling kecil. Karena satu bapak satu ibu cuma 16 bersaudara. Orang tua dulu Pak. Kokolin lahir di kota Dumai, Riau, masuk Islam di kota Duli, Riau. Sekarang tinggal Cibubur, Jakarta Timur. Lahir dari keluarga yang beragama Buddha. Satu bapak, satu ibu. Kokolin keluarga kecil Pak, cuma 10 bersaudara. Yang sudah Islam 8 orang, sama ibu sudah 9. Alhamdulillah. Doakan yang dua lagi Bapak Ibu ada di Pekanbaru Riau. Semoga Allah berikan hidayah Allah. Jadi Kokolin ini aslinya Tionghoa. Nama aslinya Lim Hai Tai. 21 Juli 1994. Pas naik kelas 3 SMP, usia 15 tahun, dari kota Dumai, Kokolin kabur ke kota Duri Riau. Di Duri, Kokolin mengucapkan 2 kalimat syahadat. Syah jadi muslim namanya diganti Muhammad Osman Ansori. 2005 Kokolin mengikuti kontes audisi DAI PPI tahun 2005. Ketika masih kuliah akhir semester Bapak Ibu. Ketika masih berada di Jakarta, ketika di penghujung Kokolin mau wisuda, mengikuti kontes audisi DAI, namanya DAI TPI. Nah, jadi Bapak Ibu alhamdulillah lebih kurang 7.000 dai muda yang mendaftar se Indonesia. Ini yang diambil cuma 20 orang saja, mewakili provinsi. Kokolin ini mewakili provinsi Riau, Sumatera. Sekarang pindah ke Indonesia TV One, di Islam pindah di sosial media macam-macam Bapak Ibu, termasuk di sosial media. Kokolin mempopulerkan nama Tionghoa, pakai marga, pakai lim, tak mau pakai nama Atai. Kalau pakai Atai, sukanya dipleset-plesetin. Pakai lim saja, pakai marga. Dia lebih santai, panggil saja Kokolin, artinya Abang Lim. Kiai Haji Abdullah bin Nasyar, Kiai Sunda Bandung Jawa Barat, santainya panggilnya AA Lim. AA itu abang, Limnya Dim Nasyar. AA Lim Sunda Bandung Jawa Barat, Kokolin
Tionghoa, Riau, Sumatera. Jadi kompolit itu artinya apa? Lim, mas lim, uda lim, akang lim, aa lim, bukan lim. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah tak berasa, tak sampai lagi lebih kurang 2 pekan kita sudah memasuki hari raya yang kedua, namanya hari raya Idul Adha atau yang kita sebut hari raya Idul Kurban. Bapak Ibu, Bapak mau tanya, mau dekat kepada Allah atau mau jauh, Pak? Mau dekat? Maka kalau mau dekat, salah satunya kalau dikasih kelebihan rezeki, marilah kita berkorban. Karena korban itu dari kata korban, dekat, Pak. Orang yang berkorban itu salah satu manfaatnya dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Korban ini gua mau tanya, Pak, korban hukumnya apa? Korban ini hukumnya adalah sunnah muakkad. Wajib, kalau wajib dikerjakan dapat pahala, tak dikerjakan berdosa. Kalau berdosa Allah murka. Kalau Allah murka dicabut keberkahannya. Sunnah dikerjakan dapat pahala, tak dikerjakan tak berdosa. Itu hanya bonus sebagai tambahan amal ibadah kita. Tapi kurban dia sunnah, sunnahnya muakkad. Muakkad sangat dianjurkan. Ya Pak ya, hampir mendekati wajib. Bagi siapa yang dikasih gelar rezeki Pak, kalau dia tak berkorban, sampai Rasul mengajarkan Pak, maka nana usaha, siapa yang dikasih kelapangan rezeki, kelebihan rezeki, Bapak Ibu, walam yutohi, tapi dia tak mau berkorban, wala yusariban namusolana. Jangan kau dekati tempat ibadah kami, tempat sholat kami. Musola dari sholat yusoli, musola tempat sholat Pak. Karena Bapak Ibu, karena nanti kalau dia tak berkorban, sholatnya tak pakai Pak. Karena pakainya sholat itu sedekah, kurban itu sedekah, namanya sedekah sunnah muakkad. Bapak Ibu, Pak, mana dalilnya kokolim? Kita baca ya Pak ya. Ini awalnya kita buka dulu Pak. Nanti kita main surat yang spektakuler. Bu, kita buka dalilnya Pak. Allah berfirman surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami. Ya Pak, inna sesungguhnya kami a'tayna kal kautsar sudah memberi kalian nikmat yang begitu banyak. Jadi apa yang kita sebut kira-kira Pak? Ya Allah minta baca rasa syukur ya Pak ya. Allah kata kami diberi yang banyak. Apa namanya Pak? Kita lihat Pak. Sinar matahari gratis, oksigen udara gratis, kesehatan gratis, kenyamanan gratis, rezeki gratis ya Pak ya. Kesehatan gratis. Begitu banyak nikmat Allah, saking banyaknya Bapak Ibu, sampai Allah jelaskan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mau hitung-hitung tak mampu Bapak Ibu. Jadi Allah minta itu rasa syukur kita, Pak, rasa syukur. Diberi nikmat, ya Allah minta rasa syukur. Bagaimana rasa syukur kita? Ungkapkan dengan dua Pak. Fasolli li rabbik, dirikanlah sholat untuk Tuhanmu. Itulah kita sholat Pak. Dirikan sholat untuk Tuhanmu, wanhar, lalu kalian sedekah sunnah muakkad, Bapak berkurban. Ya Pak ya, sholat gandengannya sedekah. Nah begini Bapak Ibu, gua mau tanya Pak, arti yang sebetulnya itu kalau kita mau berkah kalian begini Pak. Bapak sholat wajib, Bapak sedekah wajib, lalu Bapak sunnah muakkad dikerjakan Pak. Sholat wajib, sedekah wajib namanya zakat. Zakat itu sedekah wajib, yang kasih nama sedekah wajib bukan pengkolim. Allah surah At-Taubah ayat 60 kalimatnya innamas shadaqat, sesungguhnya sedekah kalian adalah pertolongan Pak.
lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Kalimat yang terakhir Pak, fardhatan minallah, suatu kewajiban dari Allah, namanya sedekah wajib. Sedekah wajib itu namanya zakat. Zakat itu ada dua, zakat fitrah terjadi di bulan Ramadan, yang kedua zakat mal, zakat harta. Dia dapat rezeki Pak, tolong Bapak sisihkan, Bapak keluarkan 2,5%, itu namanya sedekah wajib, namanya zakat, pembersih harta kita Pak. Itu wajib, tak dikerjakan berdosa. Ibu Bapak, ketika Rokok menghafal Quran Pak, meneliti Pak, 30 juz 114 surat. Ketika Allah perintahkan aqimus sholat, dirikan sholat, pasti pasangannya wa'atuz zakat, tunaikan zakat, tak kurang dari 24 ayat Bapak Ibu. Al-Baqarah ayat 40, wa'aqimus sholata wa'atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Dirikan sholat, tunaikan zakat, rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku. Al-Baqarah ayat 110 Pak, wa'aqimus sholata wa'atuz zakat wa ma taqaddimu li anfusikum min khair tajidu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Al-Maidah ayat 55, innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna sholata wa yutuna zakat. Ya Pak ya, surah An-Nisa. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus sholata wa atuz zakat. Pasangan Pak, pakai Pak. Ya Pak ya. Jadi kalimatnya begini Pak. Kalau aslinya begini Pak, Bapak Ibu, inna a'tayna kal kausar, kami kasih nikmat yang begitu banyak. Ya Allah minta apa Pak? Fasalli lirabbi, dirikan sholat untuk Tuhanmu. Sholat wajib ya dulu Pak ya, wajib dulu Pak. Wa atiz zakat, tunaikan zakat, itu sedekah wajib. Wanhar, kalau kalian berkorban sedekah sunnah. Cuma zakat Allah sebutkan Pak. Kenapa tak disebutkan zakat di sini? Karena sudah Allah sebutkan di ayat-ayat yang lain. Di Al-Qausar tak sebutkan lagi Pak. Kalau Allah sebutkan Quran, jadi kalimat tak indah Pak. Indah Bapak Ibu. Contoh membaca Isa al-Majid Pak, fasalli lirabbik wa atiz zakat wanhar. Quran jadi tak indah kalimatnya Bapak Ibu. Betul Pak? Pak, yang berkorban, kurbannya biar berkah. Jangan bisa kurban, tapi Bapak zakat Bapak tidak amalkan. Ya Pak ya, akan terhambat nanti berkahnya Pak. La yanalu lukumuha wala dimauha walakin yanalu at-taqwa minkum. Bapak kurban itu Pak, darahnya, dagingnya Pak, tak sampai kepada Allah Pak. Apa yang nyampaikan Pak? Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo sholat zakat diamalkan Pak ya. Itu sedekah wajib. Sholat wajib, sedekah wajib, Bapak kerjakan sedekah sunnah. Ya oke Pak Bu ya. Paham Pak Bu? Insya Allah sedekahnya berkah. Itu paket Pak, paket. Semua yang Allah kita digabung ini sepaket, berpasangan. Siapa yang tak kerja pasangannya itu punah Pak, punah. Bahkan bisa-bisa tak Allah terima Bapak ini. Ada laki-laki, pasti ada perempuan. Laki-laki ada, perempuan tak ada. Apa tentang kita Pak? Nanti Pak. Atau sebaliknya. Ya Pak ya. Pak, makanya Nabi Adam itu laki-laki, Siti Hawa perempuan. Karena diam pasangannya ngomong, orang ngomong pasangannya diam. Makanya Nabi Adam ini laki-laki. Laki-laki identik lebih banyak diam. Perempuan lebih banyak ngomong. Karena diam pasangannya ngomong. Makanya Adam itu laki-laki banyak diam. Kenapa? Buktikan Pak. Adam, mingkem dia Pak. Adam. Ibu-ibu dari Siti Hawa. Malam pasangannya pasti siang. Bapak kalau ada siang tak ada malam Pak, Bapak stres, Bapak jadi bangkoyim. Bapak kerja tak pulang-pulang Pak. Kapan jam 5 sore ya Pak ya? Jadi bangkoyim Pak. Atau sebaliknya, ngomong pasangannya diam. Orang ngomong tak bisa diam, namanya orang gila Pak. Orang gila itu yang penting ngomong Pak. Ya Pak ya, tapi orang beriman ngomong yang penting. Ya Bu ya.
Tapi kalau bapak tak bisa mau bapak diam, bapak dianggap bisu, Pak. Melek pasangannya merem. Orang melek tak bisa merem, sakit, kekurangan lemas dia bapak ibu. Atau orang yang merem tak bisa melek dianggap mayat. Tak makan pasangannya pasti minum. Orang makan tak minum dehidrasi, Pak. Ya Pak ya. Atau orang minum tapi tak makan perutnya kembung. Yang paling gampang, kaki kanan pasangannya di kiri. Yang kanan punya, kiri tak punya, Pak. Jalannya begini, Pak. Kalau begini pantai Cina, Pak. Tak sempurna ya Pak ya. Pak, Bapak pakai logika ini, Pak. Semua ciptanya Allah semuanya berpasangan. Betul tidak? Jangankan ciptanya Allah, Pak. Allah jelaskan, Pak, ketika Allah mengatakan, Pak, inna fi khalqis samawati wal ardh, pasti lagi bumi, Pak. Pasangan, Pak. Ya Pak ya, laut pasti daratan. Pasangan, Pak. Jangankan ciptanya Allah, Bapak tahu Pak? Ternyata Allah sendiri pun punya pasangan. Pasangan bukan istri, tapi pasangan, Pak. Apa pasangannya Allah? Perhatikan Pak di masjid kita, Pak ya. Lihat sebelah kanan, Pak. Lama Allah. Sebelah kiri apa siapa? Muhammad. Betul nggak? Ben Habib Idrus Al-Hadi Al-Karam Muhammad. Besok-besok lapan Nabi Muhammad mau ganti lapan Nabi Adam. Protes nggak, Ben? Protes. Karena bukan pasangannya, Pak ya. Allah pasti Muhammad, Pak, dari Muhammad. Makanya ketika Allah katakan dalam Al-Quran, ati Allah, taatilah Allah, kalimat berikutnya pasti wa ati Rasul, taatilah pasangannya Nabi Muhammad. Bapak taat kepada Allah, Nabi Muhammad tidak, Bapak tak diterima. Atau sebaliknya, ketika Allah perintahkan aqimus sholat, dirikanlah sholat, pasangannya pasti wa atu zakat, tunaikan zakat. Zakat itu sedekah, namanya sedekah wajib. Bapak sholat tapi tak sedekah, ambil kesimpulan sendiri, Pak. Oke Bu ya. Makanya fasholli rabbik wa sedekah, Pak. Sholat sedekah. Itu pasangan, Pak. Masya Allah. Ibu bapak, Pak, Bu, sholat itu Pak habli minallah, menjalin hubungan baik antara kita manusia sama Tuhan kita, Pak. Habli minallah. Sementara sedekah itu Pak habli minannas, menjalin hubungan baik antar sesama manusia. Sama Allah harus baik, sama manusia juga harus baik. Kalau Bapak amalkan Pak sholat sedekah, Bapak amalkan, Bapak kita lah orang yang mensyukuri nikmat Allah. Sudah bersyukur kita, Pak. Ya Pak ya. Makanya kami kasih nikmat yang begitu banyak. Ya Allah perintah cuma dua, Pak. Fasholli lirabbik wanhar. Dirikan sholat, Bapak sedekah, Pak. Kurban itu sedekah. Namanya sedekah sunnah muakkad. Ibu, kalau kita bersyukur, lantas sholat sedekah Bapak amalkan, Pak. Apa yang kita dapatkan, Pak? Yang kita dapat adalah berkah. Berkah. Bapak sudah bersyukur. La in syakartum la azidanakum. Kalau kau mensyukuri nikmat yang kuberikan, la azidanakum, benar-benar tambah nikmatku. Tambahnya nikmat Allah itu namanya berkah. Kalau hidupnya sudah berkah, nanti matinya husnul khotimah. Amin. Kalau matinya husnul khotimah, tempat kembalinya surganya Allah. Ayah, Pak, kalau mau tanya, tolong jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Bapak mau masuk surga apa tidak? Bu, yang kau tanya itu bapak-bapak. Ibu tak usah nyawa. Ya Bu ya. Kalau masalah masuk surga, ibu-ibu tak usah ditanya. Habib, pokoknya kalau masalah surga, Habib tak pernah tanya kepada ibu-ibu. Kenapa, Habib? Karena ibu-ibu yang ada ini sudah kelihatan wajah-wajah calon-calon penghuni surga. Dari tadi Habib pokoknya nyampe di sini tak salah tengok, Habib. Pokok tengok ibu-ibu ini semuanya wajahnya penuh bercahaya. Karena kena sinar lampu. Insya Allah calon penghuni surga. Bapak Ibu, mau masuk surga apa tidak? Kalau mau masuk surga, caranya praktis cuma dua, Pak. Singkat ya, cuma dua. Satu,
tinggalkan dunia yang sebentar ini dalam keadaan husnul khotimah. Matinya harus husnul khotimah. Khotimah husnul cakep, khotimah penutup. Dia tutup usia di muka bumi ini dalam kondisi cakep. Allah sedang ridho kepada dia. Lagi sholat, sedekah, puasa, lagi baca Quran, lagi di tanah suci, lagi di masjid, di musola, majlis taklim, majlis ilmu, lagi nuntut ilmu, lagi silaturahim, lagi beramal soleh dia Pak, lagi bersedekah ya Pak ya, lagi berbuat macam-macam Pak ya, lagi beramal soleh. Allah sedang ridho kepada dia, rohnya dicabut oleh Allah, dipanggil Pak. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Matinya Allah ridho, husnul khotimah. Di mana kembalinya Pak? Kembalinya kata Allah Pak, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tempat kembalinya surganya Allah bersama hamba-hambanya yang soleh dan solehah. Doakan Bapak Ibu semuanya Pak, wafanya husnul khotimah. Amin. Tempat kembalinya semuanya masuk surga. Amin. Bagaimana nanti kalau kita mati husnul khotimah? Caranya ketika hidup raih yang namanya keberkahan. Kalau mau husnul khotimah Pak, hidupnya harus berkah. Harus berkah. Bagaimana hidup kita supaya berkah? Malam ini kita kupas Pak rahasianya Pak. Rahasia menggapai keberkahan. Edisi spesial sukses dunia akhirat. Meninggal meraih husnul khotimah. Kita buka ya Pak ya. Kita buka Pak. Toko buka gerbangnya Pak. Gerbang keberkahan buka hari ini Pak. Ini penelitian. Penelitian Pokok selama 17 tahun. Pokok tulis di buku ini Pak. Jadilah ini buku pengalaman serban Pokok. Ini buku Pak dakwah. Namanya dakwah bil qalam. Dakwah itu minimal ada 3. Pertama dakwah bilisan, ceramah, pidato, khutbah, tak efisien. Waktunya terbatas. Yang efisien nomor 2 Pak, dakwah bil qalam, dakwah dengan cara menulis Pak. Ini yang paling efisien. Bapak Ibu, Pak Buya Hamka sudah tiada Pak, seolah beliau masih hidup ya Pak ya. Karena ada dakwah bil qalam beliau Pak, tafsir yang beliau tinggalkan Pak, kalian tulis beliau Bapak Ibu. Ini yang paling efisien Pak. Ya Pak, nanti pulang mau ini Pak. Tapi jangan lupa dakwah yang ketiga namanya bilhal. Apa itu bilhal Pak? Praktek dan diamalkan. Islam mengajarkan al-ilmu bilahan alin kasyajari bila samar. Bapak Ibu dapat ilmu tapi tak diamalkan, seperti pohon yang tidak berbuah. Malam ini insya Allah Bapak Ibu pulang Pak dapat 3 dakwah langsung dari Pokok ini. Pertama dapat dakwah bilisan Pak, dapat ceramahnya Kolim. Kita buka gerbang rahasia menggapai keberkahan edisi spesial meraih husnul khotimah. Yang kedua nanti pulang semuanya bawa buku. Bawa buku ini Bu ya. Bawa Pak, Pokok bawa Palembang ini Pak, ribuan eksemplar Pak. Bukunya dibagi-bagi, dikasih-kasih cuma-cuma Pak. Bukunya tak jual beli. Kenapa tak jual beli Pak? Makanya tak ada di Gramedia, tak ada promo buku manapun Pak. Bapak cek buku Pak, ada 6 buku Pak. Semuanya tak ada di Gramedia Bapak Ibu. Kenapa tak ada di Gramedia? Memang tidak jual beli sama manusia. Pokok tidak berniaga sama manusia Pak. Berniaga sama manusia itu cari sukses. Bukunya Pokok bikin Pak spesial. Berniaganya sama Allah. Siapa yang mau berniaga kepada Allah, jual belinya kepada Allah, membantu agama Allah, itu namanya berniaga sama Allah Pak ya. Bukunya Pokok kasih Pak, kasih sebagai cindera mata. Berniaga sama Allah itu cari berkah. Cari apa Pak? Berkah. Bapak Ibu, tapi jangan lupa dakwah yang ketiga Pak, bilhal. Nanti tolong amalkan 1 saja Pak, 1 saja. Isi ceramahnya Pak, 1 aja dia amalkan Pak. Nanti pulang dari sini Bapak Ibu rasakan Pak insya Allah keberkahan ya Allah turunkan buat kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ini Pak Bu, masalah keberkahan ini Pak, ini bukan dari Pokok Pak, ini banyak amalan Pak, amal keberkahan Pak. 17 tahun menulis ini Pak, yang lama bukan menulisnya. Yang lama ini Bapak Ibu mengamalkan isi buku ini. Dapat Al-Quran, dapat hadis yang mengajarkan tentang amalan keberkahan. Pokok amalkan dulu Pak.
terbukti keberkahannya langsung Kokolim pribadi rasakan. Koko tulis di buku ini. Jadilah ini buku pengalaman spiritualnya Kokolim. Oke Bapak ya, Ibu Bapak, Bu, Pak, tahun 1994 pas naik kelas 3 SMP usia 15 tahun. Kokolim diam-diam dari kota Dumai kabur ke kota Duri Riau. Di kota Duri mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sudah syah jadi muslim, balik ke kota Dumai. 3 bulan lebih kurang ketahuan sama ayah Kokolim tentang keislamannya Kokolim. Begitu ketahuan, bukan hanya diusir, tapi diasingkan dari keluarga Pak. Diputus hubungan sanak famili. Bahkan Kokolim ini Bapak Ibu diputuskan dari warisan keluarga. Sama sekali Koko tidak galau, apalagi anti-lau, antara dilema dan galau. Kenapa? Karena masuk Islam cari berkah, bukan cari sukses. Bapak Ibu hijrah lagi Pak ke kota Dumai Pak, ke kota Duri Pak. Di Duri ketemu sama Kiai besar. Ya Pak ya, pengasuh pendiri pondok pesantren Jabal Nur Pak yang ada di Kanisia. Ketemu sama beliau Bapak Ibu, diangkat sebagai anak asuhnya. Masuk Islam naik kelas 3 SMP Pak, tahun 1990 masuk Islam 95 Kokolim dialihkan di pondok pesantren modern senior alumni Gontor, namanya Darel Kolang dan Latansa. Itu di Banten Pak, kiainya alumni Gontor Pak senior Bapak Ibu. Bangun pesantren 2 nama Pak, 1 Darul Kolam, 1 Latansa. Almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, Pak Apoy, Wali Ben. Kita sama-sama satu pesantren Darul Kolam dan Latansa. Bapak Ibu, ini pesantren terbesar alumni modern, pesantren modern terbesar di Banten Pak. Sekarang santrinya lebih kurang total hampir 21.000 santri. 1999 setelah saya aliyah, Kokolim tak langsung kuliah, tapi penasaran sama Islam, terus menjadi keberkahan. Berangkatlah Kokolim ke Jawa Timur, tampaknya di Malang, pesantren tahfidz Al-Quran, pesantren khusus menghafal Al-Quran. Islam yang ke-5 tahun, Koko mulai menghafal Al-Quran. Bapak Ibu, di pondok pesantren Rodotul Muslimin, desanya Makbul, Kecamatan Malang, Jawa Timur. Makanya Koko dikit Pak sakit ngomong Jawi saya kurang minggir Pak. Oke? Berarti wonten yang Jawi sinten Pak, wonten ku sinten Bu? Nate mondok Pak, wonten Malang kali tamu terperiko Pak nggih. Di Malang menghafal apa? Siapa kiainya Pak? Romo Abang Musim. Ulama Thariqah Qadariyah wal Naqsyabandiyah, hafiz Pak. Beliau bersama urutannya Rasulullah Pak nomor 30 Bapak Ibu. Pak, ketika menghafal Al-Quran, ketika menghafal Al-Quran Islam yang ke-5 tahun, Koko mengamalkan 5 metode Pak. Ini metode Koko ketika menghafal Al-Quran Pak, mengamalkan 5M. Apa 5M? M pertama membaca, M kedua memahami. Koko tak akan menghafal Al-Quran Pak apabila 1 Koko belum hatam Bapak Ibu. Koko baca sampai hatam Bapak Ibu. Sudah Pak ya? Makhrajnya tadi harus benar dulu Pak. M yang kedua lalu memahami. M yang ketiga baru menghafal. Menghafal itu metode yang ketiga Koko Pak. Koko tak akan mau menghafal Al-Quran termasuk hadis Pak apabila yang Koko hafal Koko tidak paham. Al-ilmu fi sudur, la fi sudur. Ilmu itu di dalam dada Pak, bukan di lisan, bukan di tulisan. Ya Pak ya. Ketika sudah memahami baru menghafal. Dan yang keempat mengamalkannya. Oh, ketika mengamalkan Pak, hafalan Quran itu amalkan Pak, Masya Allah Pak. Koko merasakan suatu kebahagiaan Pak dan keberkahan Pak yang sangat luar biasa Pak, yang tidak pernah merasakan Pak sebelum masuk Islam. Keberkahan itu Bapak Ibu merasakan sampai detik ini Pak, alhamdulillah. Koko tulis di buku ini Pak. Jadilah pengalaman disebutkannya Koko ini. Sekarang M yang ke-5. Apa M yang ke-5? Mengajarkannya. 5M ya Pak ya. Membaca, memahami, menghafal, mengamalkannya dan mengajarkannya. Alhamdulillah dapat sabda Rasulullah yang mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik